Pernah kebayang nggak sih, jauh di lepas pantai, di mana mata kita nggak bisa lihat, ada operasi-operasi rekayasa yang skalanya raksasa yang terus berjalan? Nah, operasi ini butuh presisi, kekuatan, dan perencanaan yang luar biasa. Hari ini, kita bakal ngintip salah satu operasi paling krusial, tapi jarang banget orang tahu. Penanganan jangkar di laut lepas. Jadi, misinya apa sih sebenarnya di balik semua ini? Ini bukan sekedar proyek konstruksi biasa loh. Misinya adalah untuk memperkuat urat nadi listrik di lepas pantai, menyambungkan Pulau Pabelokan ke Anjungan Zelda P pakai kabel bawah laut baru yang super canggih. Tujuannya buat menyokong seluruh jaringan listrik di sana. Dan kita nggak lagi ngomongin kabel yang pendek. Kabel ini panjangnya membentang sejauh 33 kilometer di bawah laut. Itu tuh jaraknya hampir sama kayak lari maraton. Jarak yang jauh banget ini jadi tantangan utama dari seluruh operasi yang akan kita bahas. Oke, biar kita gampang ngikutinnya, kita akan bedah cerita ini jadi 5 bagian. Kita bakal lihat kenapa jaringan ini penting banget, siapa aja orang-orang hebat di baliknya, gimana cara mereka melakukan tarian presisi pakai jangkar-jangkar raksasa, aturan super ketat apa yang harus mereka ikuti, dan gimana kalau amit-amit ada masalah. Pertama, yuk kita pahami dulu tujuannya. Ini bukan cuma soal masang kabel dari titik A ke B. Ini tentang meningkatkan keandalan dan kapasitas jaringan listrik yang udah ada, yang penting banget buat ngalirin daya di sana. Anggap aja ini kayak kita lagi melebarkan jalan tol utama buat energi di area produksi lepas pantai yang sangat krusial. Nah, ini dia masalah utamanya. Coba deh bayangin, Anda harus ngejaga sebuah bangunan apung sepanjang 82 meter, sebuah tongkang kerja raksasa supaya nggak gerak sedikit pun, diam total. Padahal, dia ada di tengah lautan yang ombak dan arusnya nggak pernah berhenti. Jadi semua prosedur rumit yang bakal kita lihat ini, intinya cuma buat menjawab satu pertanyaan. Gimana caranya? Jawabannya tentu aja ada di orang-orangnya. Mari kita kenalan sama tim impian di balik operasi ini, semacam A-Team-nya Lautan Lepas. Ini bukan cuma daftar jabatan biasa ya, ini adalah sekelompok spesialis dengan keahlian tingkat tinggi yang harus kerja bareng dengan presisi yang sama kayak sebuah orkestra. Di puncak komando, ada yang namanya Barge Master. Dialah bos besarnya di lapangan. Segalanya, dari mulai keselamatan kru sampai mastiin semua prosedur diikuti dengan benar, itu tanggung jawab dia. Di lingkungan yang resikonya tinggi kayak gini, keputusan dialah yang jadi penentu. Terus ada AHT Master. Dia ini kapten dari kapal pekerja keras, yaitu kapal tunda penanganan jangkar atau AHT. Kalau Barge Master itu otaknya operasi, AHT Master sama krunya ini ototnya. Mereka lah yang lakuin semua pekerjaan berat, mindahin jangkar-jangkar super berat itu ke posisi yang seharusnya. Terus, di mana mereka tahu posisi yang tepat itu di mana? Nah, disinilah peran surveyor jadi sangat krusial. Dia ini ibaratnya mata dan telinga dari seluruh operasi. Pakai sistem GPS satelit super canggih, dia bisa nentuin posisi sampai hitungan sentimeter, memandu setiap gerakan kapal dengan presisi yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari prosedur ini, yang saya suka sebut sebagai balet jangkar 8 titik. Kenapa balet? Soalnya ini bukan cuma pekerjaan kasar nurunin jangkar. Ini adalah serangkaian gerakan yang sangat terkoordinasi, sebuah koreografi yang presisi banget buat menambatkan si tongkang raksasa supaya stabilnya mutlak. Jadi, gimana formasinya? Gini, dokumen prosedurnya ngejelasin dengan sangat simpel tapi jenius, ada 8 jangkar. Dan di setiap sudut tongkang dipasang 2 jangkar. Pengaturan ini bikin dia jadi kayak jaring laba-laba raksasa yang ngasih stabilitas maksimum dari segala arah. Mau kena angin atau ombak dari manapun, tongkang tetap kokoh. Dan jangan salah, jangkar-jangkar ini bukan jangkar perahu biasa. Berat masing-masingnya itu 5,2 ton. Biar kebayang, itu kira-kira seberat 1 ekor gajah Afrika dewasa. Bayangin, ada 8 gajah, baja, yang harus dipindahin dan ditaruh dengan akurat di dasar laut. Gila kan? Oke, jadi prosesnya gimana? Semua dimulai dari rapat, mastiin semua orang ada di satu halaman yang sama. Terus kapal AHT yang kuat itu bawa jangkar pertama ke titik yang udah ditentuin sama surveyor. Jangkar diturunin pelan-pelan ke dasar laut. Terakhir, kawannya ditarik kencang biar jangkarnya menggigit dasar laut dengan kuat. Dan proses ini diulang lagi dengan sabar 8 kali untuk setiap jangkar. Tentu saja, operasi ini nggak terjadi di lautan yang kosong melompong. Dasar laut itu sebenarnya kayak jalur rintangan yang nggak kelihatan, penuh sama pipa gas, kabel komunikasi, dan infrastruktur penting lainnya. Salah satu langkah aja bisa berakibat fatal. Makanya, ada aturan-aturan yang sangat ketat yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Pertama, soal cuaca.
Balet ini cuma bisa dilakuin pas laut lagi tenang. Kalau kecepatan angin udah di atas 25 knot, itu udah kenceng banget, atau tinggi gelombang udah nyampe 2 meter, semua operasi harus berhenti. Titik. Bukan karena krunya nggak tangguh, tapi karena presisi jadi mustahil dan risikonya terlalu besar. Keselamatan nomor 1. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Pipa-pipa bawah laut yang udah ada sebelumnya. Coba bayangin, ngejatuhin jangkar 5 ton di tempat yang salah dan kena pipa gas, wah itu bisa jadi bencana lingkungan dan ekonomi yang dahsyat. Makanya, ada yang namanya zona aman, semacam garis suci yang nggak boleh dilewati. Aturan nomor 1, kalau kawat jangkar posisinya harus melintas di atas pipa, maka jangkarnya itu sendiri harus diletakkan paling nggak 200 meter dari pipa itu. Kenapa? Ini buat jaga-jaga. Jadi meskipun kawat jangkarnya nanti sedikit geser kena arus, dia nggak akan pernah bisa nyentuh apalagi ngerusak pipa yang vital itu. Dan ini adalah aturan emasnya. Dalam kondisi apapun, jangkar nggak boleh ditaruh lebih dekat dari 100 meter dari fasilitas bawah air manapun yang ada. Titik. Nggak ada pengecualian. Ini adalah batas absolut yang ngejamin keamanan semua infrastruktur yang udah ada di bawah sana. Dengan begitu banyak hal yang nggak bisa diprediksi, cuaca bisa tiba-tiba berubah, mesin bisa aja rusak, dasar laut juga kita nggak bisa lihat langsung, apa yang terjadi kalau ada sesuatu yang salah. Nah, disinilah kehebatan para insinyur dan perencana diuji. Mereka selalu punya rencana cadangan. Coba kita bayangin skenario paling buruk. Kerjaan udah selesai, tim mau angkat lagi jangkar 5,2 ton itu, tapi jangkarnya nyangkut. Macet, terjebak sama sesuatu di dasar laut yang gelap. Terus gimana? Apa mereka panik? Tentu enggak. Tentu saja, mereka udah punya rencana buat skenario ini. Ada prosedur langkah demi langkah yang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Namanya snag anchor. Prosedurnya bisa macam-macam. Misalnya pakai kapal lain buat narik dari sudut yang beda. Atau bahkan nurunin robot bawah air buat ngeliat langsung. Apa sih yang bikin nyangkut? Setiap kemungkinan masalah udah ada solusinya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Keberhasilan rekayasa raksasa kayak gini itu bukan karena keberuntungan, tapi karena sebuah sistem yang luar biasa. Ini adalah simfoni yang sempurna, di mana setiap detail terkecil udah direncanain, setiap orang tahu persis apa tugasnya, dan setiap risiko udah diperhitungkan. Ini adalah kombinasi sempurna antara presisi, prosedur, dan keahlian manusia. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, ternyata di balik layar kehidupan modern kita banyak banget operasi-operasi rumit kayak gini yang bikin semuanya berjalan lancar. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, keajaiban rekayasa tak terlihat apalagi yang menopang dunia Anda setiap hari yang mungkin nggak pernah Anda sadari?